Ya. Bulgania, siap Bulgania? Ya. Mulai. Mau mulai saja? Ada siapa-siapa? Cuma kita bertiga doang. Apa di grup udah di itu belum? Ditutup tadi kata Bu Eti. Bu Eti nggak apa-apa kita mulai. Mana dong? Nunggu dulu. Ya udah nggak apa-apa kalau kita mau mulai. Yang penting kan ada rekamannya ya. Nggak ada muncul senang. Ya udah. Mana nih? Nah. Soalnya di sesi kita memang banyak room. Bentar, sebentar saya cek dulu rekaman. Soalnya kemarin yang waktu pertama saya ngerekam ini nggak ada suara sayanya malah. Bentar ya, saya cek dulu rekaman saya. Ya. Ibu ngerekam nggak? Bu Dini maaf. Bu Dini ngerekam nggak? Saya coba tapi kadang-kadang suka not responding di tengah-tengah gitu. Oh, nah itu kemarin saya malah nggak ada suara sayanya masalahnya juga. Bu Eti ngerekam nggak Bu Eti? Yang kemarin? Bukan yang hari ini nih, yang buat kita. Habis hilang. Ini saya coba. Oh ya udah. Rekam. Oke. Bu, Bu. Ya. Kelihatan nggak? Bukannya fotonya kelihatan. Udin kelihatan nih fotonya nih. Jangan nggak pakai kerudung. Jangan. Harus kelihatan. Emang wajib. Saya itunya lupa tadi presensinya. Aset. Bu Gani ya, ayo kita Iya. siap. Ya oke, siap. Ini dari kita untuk kita nih berarti. Bu Gani kalau udah sampai coba-coba. Ibu nanti ituin presensi ya. Udah pegang belum? Siap. Belum, mulai aja belum masuk presensi. Ya. Iya, sebentar. Bertiga kagak ada wajahnya. Ya Bu. Taruh. Saya ituin dulu, tampilin. Ya. Ada baju saya. Bismillah. Rahim. Bukannya siap, bukannya. Ya, siap, Bu. Bukannya oke? Oke, Bukannya silakan. sambil siap-siap ngerekam ya. Kayaknya saya udah jalan rekamannya ini. Ya, oke, saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat-hebat dan semangat. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada hari Kamis 14 April 2020 kita sudah di posisi sesi ke-6. Ini memang kalau dilihat sedang. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada partisipan walaupun bertiga. Ini semangat teman-teman semua, semangat. Semoga pelaksanaan untuk paparan hari ini dengan baik dan lancar. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini akan disampaikan yang akan disampaikan oleh Dania. Adapun materi ini perlukah kedisiplinan itu dan seperti apa caranya agar anak-anak disiplin dari dirinya sendiri? Oleh dan SMSD Negeri Kurung Depok. Baik, ada moderator pada hari ini adalah Bu Andini Rahmawati SD dari SD Cakra Buana Kota Depok. Marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Dania. Tapi sebelumnya kami serahkan dulu
sebagai moderator Ibu Dini, silakan Bu Dini untuk memandu kegiatan ini. Baik, terima kasih Ibu Eti atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik Ibu, saya akan memperkenalkan kembali tentang presenter kita hari ini yang akan dipandu kurang lebih selama 1 jam ke depan dengan Ibu Gania Dewi Hasikin SPD, SD yang berbagi sharing bersama kita dengan materi penerapan disiplin positif, panduan bagi guru dan orang tua. Merupakan hal yang penting sekali bagi siswa-siswa kita, pastinya penasaran ya. Langsung saja paparan dari Bu Gania Dewi, silakan Bu Gania. Oke, terima kasih Bu Eti, terima kasih Bu Dini yang telah memberikan saya kesempatan. Suara saya jelas? Bu Dini, suara saya Suara-suara yang lain ya? Jelas, cuma suara. Hah? Rebut-rebut. Ada suara masuk gitu. Oh, apa ya? Ya, pada Sekarang sudah bersih. Iya. Oke, HP-nya iya gimana Ibu? HP satu di sampingnya enggak? Ada HP ya, mungkin dari HP ya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu hebat yang masih selalu bersemangat? Ya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesehatan, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eti Kuswandarini sebagai host pada sore hari ini, juga kepada Ibu Andini Rahmawati yang telah menjadi perantara, menjadi moderator pada kesempatan sore hari ini juga. Dan juga kepada para instruktur dan PJ wilayah yang senantiasa membimbing kita, membimbing kami dan memberikan masukan-masukan untuk kami sehingga dalam kegiatan VCT Batch 6 Jabar ini. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan mengenai disiplin positif untuk membangun nilai kedisiplinan tanpa kekerasan. Maaf Ibu Eti, biar Bu Gania bisa sharing konten, bolanya sepertinya harus dioper deh. Biar kita anunya ya. Nah, baik. nampak partisipasi ini. Menurut saya ke atas dulu. Partisipannya kok enggak nampak. Bolanya sama sekalian dioper kali ya Bu Eti. Bola. Iya, ini saya mau share konten belum bisa share konten ini. Betul. Harus tunggu bola dulu. Bolanya Ke Bu Gania. Enggak, partisipannya enggak kelihatan. Benar. Enggak. Udah, saya buka, Bu. Oke. Saya ini ke Bu Gania. Nah, baik. Jadi Bu Gania bisa share konten. Ya. Oke. Sudah ada belum ya, Bu? Belum. lagi starting, Bu.
Bu Eti sedang berusaha menghubungi instruktur biar ada yang melihat kita entah di sesi terakhir atau di sesi tanya jawab kali ya Bu Gani ya. Ya. Oke, nanti dibagi-baginya. Iya. Terlihat Bu Gania masih kecil. Oh, mungkin karena belum di F5 ya. Ya. Gimana ini? Udah ada? Sudah. Oh, iya. Sudah jelas Bu Gania. Oke, di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang disiplin positif untuk membangun nilai kedisiplinan tanpa kekerasan. Untuk materi ini tentunya Bapak Ibu lebih berpengalaman dan lebih hebat ya daripada saya. Namun tanpa ada niat mengajari, mari kita sharing dan diskusi mengenai disiplin positif ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, mengenai disiplin positif membangun nilai kedisiplinan tanpa kekerasan. Mengapa diperlukan disiplin positif? Ini ya, membangun nilai kedisiplinan pada anak ini supaya anak-anak kita, mau siswa atau anak kita sendiri ya, supaya dapat berperilaku sesuai dengan standar nilai yang baik di masyarakat. Memang tidak mudah gitu ya. Seringkali kita untuk mendisiplinkan mereka, kita menggunakan hukuman atau ancaman yang kadang-kadang ya berujung dengan tindakan kekerasan terhadap anak. Nah, bagaimana supaya tindakan kekerasan ini ditiadakan ya, diminimalisir atau bahkan ditiadakan, tapi anak bisa tetap disiplin. Nah, ini dengan cara kita tegas, yaitu kita tegasnya itu memang tegas positif atau kita kenal dengan disiplin positif. Ia mengenalkan pendekatan disiplin dalam membangun karakter positif siswa, kemudian mengembangkan tanggung jawab dan kesadaran kritis individu, menginisiasi penerapan disiplin positif oleh guru dan orang tua, serta seluruh pihak yang terkait dengan sistem pendidikan dan pengajaran individu, dan juga untuk mendorong guru dan orang tua sebagai teladan dalam penerapan disiplin positif. Jadi bukan hanya anaknya saja yang harus disiplin, bukan hanya siswanya saja, tapi kita sebagai orang dewasa, sebagai guru dan sebagai orang tua tentunya harus memberikan menjadi teladan. Iya. Ini ada beberapa kejadian di sekitar kita ya, yang menimpa terhadap Bapak Ibu guru. Tujuannya kan awalnya baik ya, Bapak Ibu guru ini ingin mendisiplinkan siswa-siswanya gitu. Walaupun sebetulnya kadang bukan kekerasan yang kekerasan yang sangat keras gitu, sangat menyiksa anak gitu. Hanya teguran atau hanya cubitan kecil, tapi malah jadi berujung penjara buat Bapak Ibu guru ini gitu. Ini kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita seperti ini. Kenapa gitu? Tujuannya baik Bapak Ibu guru ini, tapi malah jadi bumerang buat beliau-beliau ini. Karena memang sudah ada undang-undangnya ya mengenai perlindungan anak. Itu dalam UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di situ bahwasanya setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material atau moral sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif juga tidak boleh. Itu sudah jelas ya. Kemudian ada juga seseorang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan pada anak. Jadi walaupun hanya menyuruh berdiri berdiri dengan angkat satu kaki, itu kalau anaknya sudah merasa dia tersiksa, itu juga udah termasuk kekerasan gitu ya. Itu, dan nanti akan kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya tindakan masuk ke dalam tindak pidana gitu, sehingga ya menyebabkan
ya kita harus di penjara, bayar denda dan sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan ya kita sebagai guru tidak sampai seperti itu. Aduh, ini gimana ya? Apa enggak? Ya, ini enggak maju ya. Saya enggak itu ya. Ya, sehingga ya di sekolah kita ada program pemerintah itu adalah program sekolah ramah anak yang disingkat menjadi SRA ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas mengenai SRA ini, yaitu satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan dan pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Itu dengan adanya sekolah ramah anak diharapkan bisa meminimalisir kekerasan terhadap anak. Ininya maju nggak ya Pak, Bu, PowerPoint-nya? Saya PPT-nya kok nggak berubah? Sama Ibu, Ini nggak di berubah, sini juga undang. tidak berubah. Oh iya, ntar saya ini gimana? Diklik lagi. Nah, kalau udah Iya betul, diulang lagi Bu ini ya, di slide yang Ibu lanjutannya aja. Ya. Sudah ada belum, Bu? Belum, masih proses Ibu Gania. Sambil dilanjutkan aja Iya. kali Bu Gania, tidak Iya. apa-apa. Hmm. Nanti sambil Ini kita lanjutkan. indikator tentang sekolah ramah anak ini, bahwa ada kebijakan sekolah mengenai SRA ini, kemudian ada program dan fasilitas kesehatan dan keselamatan di satuan pendidikan, lingkungan dan infrastruktur yang aman, nyaman, sehat, bersih, serta aksesibel memenuhi SNI konstruksi dan bangunan, adanya partisipasi anak atau siswa, penanaman nilai luhur seni dan budaya, pendidik dan tenaga pendidikan yang terlatih, peran serta masyarakat dan satuan usaha dalam program pendidikan. Nah, mengapa perlunya SRA? Mengapa perlunya kita tidak boleh sampai ada kekerasan di sekolah, mau yang sepele sedikit pun gitu? Karena atau bukan hanya di sekolah ya, tapi di lingkungan anak, baik di rumah ataupun di tempat lingkungan bermainnya, di lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, juga di lingkungan sekolah, karena perkembangan akan mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak atau siswa kita. Yang mana perkembangan sosial emosional ini juga akan mempengaruhi pada perkembangan fisik motorik, perkembangan bahasa, dan perkembangan kognitifnya. Ketika emosinya positif, seperti ketika dia emosinya positif, maka dia kan akan bahagia, senang, percaya diri, sehingga mudah mengekspresikan, berpikir juga kan jadi jernih, jadi semangat dalam belajar. Dan ketika emosi anak itu negatif, seperti ketika dia dalam keadaan takut, dalam keadaan malu, atau merasa tidak dihargai, maka dia juga ya akan mudah kecewa, akan mudah terkejut, akan mudah marah gitu, akan stres, dan sehingga dia juga tidak bisa mengikuti pelajaran, atau kalau di rumah ya dia kurang komunikasi dengan sekitarnya, dengan orang tuanya atau dengan lingkungan sekitarnya.
maaf. Dari seperti yang tadi kejadian-kejadian yang kadang ada di sekolah gitu, walaupun hanya kejadiannya sepele atau ketika anak itu melakukan suatu tindakan yang kurang tepat, siswa atau anak kita itu melakukan tindakan atau perilaku yang kurang baik, kadang diberi hukuman. Bentuk hukuman itu ya kadang ada yang berupa hukuman fisik atau hukuman emosional. Memang tujuannya kan baik ya, tujuan orang dewasa itu, tujuan guru atau orang tua itu baik gitu, supaya anak bisa ketika anak diberi hukuman itu, mungkin diberi rasa sakit itu, anak itu akan menghentikan perilaku jeleknya, dia akan kapok gitu istilahnya. Tapi ternyata walaupun dengan diberi hukuman fisik ya seperti mau dipukul, dicubit gitu, atau karena anak tidak mengerjakan PR nih misalkan di sekolah sama gurunya diminta berdiri karena anak ngobrol lagi upacara misalkan, kemudian disuruh menghormat bendera di bawah terik matahari. Nah, hukuman-hukuman seperti itu termasuk hukuman fisik. Atau dicaci, dikutuk, dipermalukan, atau diancam, atau diabaikan ya, itu seperti hukuman emosional seperti itu. Dengan penggunaan hukuman ini ya tentunya pasti akan menjadi dampak negatif ya. Kenapa? Karena hukuman itu kan fokusnya pada kesalahan, pelanggaran, dan tindakan yang dianggap tidak pantas. Sehingga hukuman seringkali membuat anak menghentikan perilakunya tanpa tahu kenapa. Gitu, pokoknya ya karena dia dihukum, ya dia nurut gitu, misalkan seperti itu. Tapi hal ini tidak membantu anak untuk mengembangkan perilaku positif yang diharapkan. Dan dari hukuman tersebut ada dampaknya. Kalau dampak jangka pendek ya seperti merasa sedih, anak itu merasa marah atau ingin balas dendam, itu mungkin bisa diatasi. Tapi justru yang berbahaya itu adalah dampak jangka panjang. Jadi hukumannya hanya disuruh berdiri atau dicubit atau dipukul, tapi dampaknya itu bisa berkepanjangan. Itu yang bisa berbahaya bagi perkembangan anak di masa yang akan datang. Nah, untuk itu bagaimana kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru, ya pendidik, supaya kita menghindari jangan sampai mempergunakan hukuman kepada anak didik kita atau kepada siswa kita atau kepada anak kita, berarti yaitu dengan cara disiplin positif. Yang harus kita pahami ya, untuk itu kita harus pahami terlebih dahulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif ini jelas berbeda antara disiplin positif dan hukuman. Ini nggak jalan ya kontennya. Kalau hukuman itu, hukuman itu biasanya mengarah kepada pengendalian perilaku anak. Kalau disiplin positif itu mengembangkan perilaku positif anak. Kemudian hukuman mengontrol perilaku anak sesuai kemauan guru atau kemauan orang tua. Guru atau orang tua tidak percaya bahwa anak melakukan perilaku yang pantas. Membuat anak menghentikan perilaku tanpa memahami kenapa dan bagaimana yang benarnya. Itu biasanya hukuman seperti itu. Sedangkan disiplin positif itu menekankan pada tanggung jawab anak akan perilakunya. Kemudian percaya bahwa anak itu mampu mengembangkan dan melakukan sesuatu yang pantas. Percaya bahwa anak mampu memahami tingkah lakunya, bisa bertanggung jawab terhadap tindakan yang dipilihnya. Dan juga menanamkan proses berpikir dan proses memperbaiki perilaku secara terus-menerus.
Ini contoh-contoh disiplin, positif dan hukuman. Contohnya ketika anak kita atau siswa kita ribut misalkan. Kalau hukuman kan misalkan kita langsung berteriak pada anak-anak, jangan ribut gitu kan. Nggak boleh ribut gitu, jangan berisik gitu. Kalau dengan penerapan disiplin positif, kita bisa dengan berkomunikasi dengan anak. Kamu boleh ributnya di luar gitu, kamu boleh ributnya, boleh berisiknya nanti ketika istirahat gitu. Tuh, anak kita lagi belajar, anak-anak malah pukul-pukul drum, pukul-pukul bangku misalkan. Nanti kita belajar mukul-mukul drumnya di ruang musik. Nah, seperti itu. Kalau untuk disiplin ini, kemudian yang disiplin positif itu mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku anak yang baik, positif ya, menghargai. Misalkan ketika anak itu bisa, begitu kita beri teguran, anak itu bisa diam. Nah, kita sebagai orang dewasa, sebagai guru atau sebagai orang tua, misalnya kita ucapkan terima kasih ya nak, mau berhenti berteriak, sudah mulai mendengarkan ibu. Gitu. Kalau hukuman, biasanya kalau anak gak berhenti-berhenti itu, kamu udah dikasih tahu berkali-kali nggak pernah mau dengerin ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi memvonis anak itu nggak bisa berubah gitu. Nah, kemudian untuk penerapan disiplin positif ini kita juga harus mendiskusikan peraturan pada anak, kemudian negosiasikan peraturan untuk dipatuhi. Mau orang tua atau guru ya harus sama-sama menyetujui peraturan tersebut. Kalau hukuman itu kalau dalam bentuk hukuman biasanya anak itu taat pada peraturan karena diomeli atau dihukum gitu. Ya dia taat pada aturan, dia taat pada orang tuanya, taat pada gurunya karena takut diomeli. Nah, seperti itu. Kemudian dalam disiplin positif itu harus ada konsekuensi logis. Dikaitkan langsung dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, tidak melabel anak nakal dan sebagainya. Jadi ketika anak yang melakukan kesalahan, bukan langsung anak itu disebut kalian nakal, kamu nakal, tidak seperti itu. Kalau hukuman seperti itu, langsung kamu bodoh, kamu salah, kamu nakal gitu ya. Nah, itu kalau dalam hukuman seperti itu. Dalam disiplin positif tidak seperti itu. Tapi perilaku mana yang salah itu kita komunikasikan pada anak. Apa yang kamu lakukan tadi salah, membuat orang lain terganggu, membuat orang lain kesakitan, menyulitkan orang lain. Nah, kamu harus minta maaf. Jadi tidak langsung kamu nakal ya, udah merusak mainan teman kamu atau udah ngambil alat tulis teman kamu. Nah, tidak seperti itu. Tapi dikomunikasikan pada anak salahnya anak itu di mana, sehingga anak itu mengerti oh kesalahannya seperti apa dan tindakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Juga dalam disiplin positif mengajarkan anak untuk membangun karakter disiplin. Perilaku anak harus dirubah karena perilaku tersebut merugikan orang lain. Ya, seperti tadi kalau teman kamu itu tersakiti dengan perbuatan kamu gitu. Jadi harus dikomunikasikan seperti itu. Bagaimana sebaiknya kamu atau dikembalikan bagaimana kalau kamu yang seperti itu, yang disakiti temannya. Nah, beda dengan hukuman itu, kalau mengajarkan anak berbuat baik hanya ketika dia merasa takut disakiti atau ketika dia merasa terancam sehingga dia mentaati atau sehingga dia taat. Nah, seperti itu. Ya, sehingga kan nanti kalau anak yang sering mendapat hukuman nanti akan menyebabkan anak itu juga ya bisa bersikap kasar kepada sekitarnya, kepada temannya, atau kalau misalkan kalau dirubah ya kepada adiknya. Dalam disiplin positif, sebagai orang dewasa juga harus mendengarkan keluhan siswanya, keluhan anaknya, dan juga harus memberi contoh, memberi teladan. Ya, tidak
memarah-marah anak untuk pelanggaran kecil, dimarahi, diomeli, tidak ya. Nah, kemudian di dalam disiplin positif, kesalahan anak ini sebagai peluang untuk pembelajaran. Jadi anak melakukan kesalahan, tapi kita tunjukkan, kita arahkan bagaimana seharusnya tindakan atau tindak lanjut dari kesalahannya. Nah, bagaimana menerapkan disiplin positif ini? Ada beberapa prinsip untuk menerapkan disiplin positif. Pertama, ya harus holistik, menyeluruh. Pendekatan disiplin positif harus didasari bahwa semua aspek proses belajar dan perkembangan anak saling mempengaruhi. Seperti tadi ya, dari sosial emosionalnya itu akan mempengaruhi kemampuan kognitif, kemampuan fisik motorik, dan kemampuan berbahasanya. Anak ini kan sebagai peniru yang ulung ya, apa yang dia lakukan itu dia melihat dari sekitarnya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau lingkungan masyarakat. Itu biasanya itu ada pada anak, duplikatnya pada anak ada. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua dalam penerapan disiplin positif harus didasarkan pada kekuatan anak. Kan setiap anak itu memiliki keunikan ya, memiliki talenta tersendiri, tidak bisa dibandingkan. Kalau di rumah dia tidak akan sama dengan adik kakaknya, di sekolah juga tidak akan sama dengan murid-murid lainnya. Sehingga kita sebagai orang dewasa ya, mau guru atau orang tua, ketika anak itu gagal dalam satu hal, misalkan tidak mampu mengerjakan sesuatu atau tidak masuk ranking, itu bukan berarti anak itu bodoh, tapi kemungkinan anak kita atau siswa kita itu memang talentanya bukan di situ. Nah, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru ya harus mampu menggali setiap potensi setiap peserta didik kita. Kemudian prinsip yang ketiga dalam disiplin positif itu harus konstruktif. Jadi membangun pondasi dulu ya. Berikan kepercayaan diri ya, anak itu memiliki harga diri, kepercayaan diri, sehingga dia bisa mampu menghadapi gitu. Walaupun dia tidak bisa, misalkan dia bisa mencoba hal lain. Jadi tidak jatuh mental, tidak cepat jatuh mental. Yang kemudian prinsip yang keempat yaitu inklusif, menghargai perbedaan anak, mengajari anak sesuai dengan kekuatan dan kemampuan anak. Peran guru adalah sebagai agen perubahan ya, kalau di rumah juga sama ya, orang tua itu sebagai fasilitator. Kita tidak bisa memaksakan ide kita sebagai guru atau sebagai orang tua sama gitu. Anak-anak harus mengikuti kita 100%, itu pasti tidak. Tapi mari kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru memberi inspirasi, sebagai menginspirasi peserta didik kita, menginspirasi anak-anak kita. Yang kemudian yang kelima adalah proaktif. Disiplin positif harus fokus dalam membantu anak untuk meraih keberhasilan anak di masa yang mendatang, tidak sekedar simultan. Fokus pada apa yang bisa dipelajari anak untuk menjadi modal di masa yang akan datang, untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang. Tidak sekedar menghentikan perilaku jangka pendek. Jadi kalau sekarang memang anak bisa menuruti kita, tapi begitu anak dewasa atau begitu anak sudah tahu yang lainnya, malah tidak mentaati, tidak menuruti gurunya, tidak menuruti orang tuanya, itu salah. Tapi kita memberikan kepada anak supaya walaupun bukan kita gurunya, walaupun orang tuanya gitu kan, nah tapi anak itu sudah bisa memilih, udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian prinsip yang keenam adalah partisipasori. Jadi dalam disiplin positif itu harus melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Jadi tidak hanya orang tua atau guru yang memberikan peraturan-peraturan saja. Jadi peraturan itu dikomunikasikan pada anak, kemudian anak-anak itu diminta bagaimana pandangan mereka terhadap peraturan ini, sehingga mereka juga bisa memberikan masukannya dan
dia untuk mentaati peraturan itu bukan karena takut dimarahi oleh gurunya atau takut dimarahi oleh orang tuanya, tapi memang peraturan itu dia udah punya di dalam dirinya, sudah punya keinginan dia harus mentaati peraturan tersebut karena akan bermanfaat bagi dirinya. Karena anak terlibat langsung dalam peraturan itu. Nah, kemudian terus bagaimana ya kita sebagai orang tua, sebagai guru untuk memahami perilaku yang tidak pantas. Yang kadang anak-anak kan, ya namanya anak-anak kan, namanya siswa seperti itu, apalagi mungkin ya seperti pastinya sama ya, di mana saja juga kadang-kadang ada anak-anak yang berperilaku tidak pantas. Maka ini kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah misalkan dari segi materi belajar, apakah ada permasalahan dengan materi belajar atau pendekatan guru dalam mengajar? Ya, kita sebagai guru, apa kita salah ngasih pendekatan gitu? Nah, kemudian ini pertanyaan untuk kita ya sebagai orang tua, motivasi emosional, apakah perasaan anak ini lagi terluka, adakah sesuatu yang membuatnya tidak nyaman gitu? Apakah dia itu memang membutuhkan perhatian? Jadi sehingga kita tidak langsung menjudge, melabeli anak itu nakal, melabeli anak itu malas, melabeli anak itu ya dengan dengan julukan-julukan yang kurang pantas, melabeli anak itu bodoh gitu. Tidak seperti itu. Tapi kita introspeksi diri dulu buat kita sendiri sebagai orang tua. Kemudian kita juga merefleksi masalah di sekolah, di rumah, atau masalah sosial, ekonomi. Apakah kenapa anak itu misalkan jadi pendiam, apakah dia itu sebagai korban bullying, kenapa anak itu nakal, apakah dia itu ingin balas dendam dan sebagainya. Nah, itu harus kita telaah. Ya, harus kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, guru menelaah hal-hal tersebut. Juga dalam persoalan medis, mungkin kan ada beberapa yang menyebabkan anak itu berperilaku tidak pantas. Tuh ada apakah dia memiliki gangguan perkembangan seperti ADHD gitu. Kalau anak misalkan seperti saya di sekolah di SD, kadang-kadang susah banget untuk membaca gitu. Kita nggak bisa labeli anak itu langsung oh bodoh, ternyata mungkin anak itu kan disleksia atau apa, nah, seperti itu. Sehingga ya ketika ada permasalahan, anak itu berbuat sesuatu yang kurang pantas, ya kita bisa mencari solusinya, fokus pada solusinya. Dan itu juga emang tidak harus mendiskusikannya dengan anak kita. Sebagai orang tua, bukan hanya kita itu bukan memberikan pendapat, tapi minta pendapat dari anak itu. Ya, kita tampung apa sih permasalahannya, sehingga itu bisa mencegah hukuman yang tidak adil. Nah, ya, nggak masuk lagi ya. Karena apa? Karena kadang ada anak-anak yang beberapa hal yang perlu dipahami itu, anak itu kadang berperilaku tidak pantas itu memang kan karena mencari perhatian ya, karena menunjukkan kekuasaannya, karena ingin balas dendam, atau karena dia tidak mampu, dia jadi menutupi ketidakmampuannya dengan cara berperilaku tidak pantas. Ya, bisa berperilaku tidak pantas itu ya seperti yaitu mengganggu pada temannya, yang kadang kita labeli, orang dewasa melabelinya dengan disebut nakal dan sebagainya. Dan mungkin itu sebetulnya anak-anak itu berbuat seperti itu ada alasannya. Nah, kita sebagai orang dewasa harus mencari dulu akarnya apa sih gitu. Nah, jika anak itu mencari perhatian, berarti kan dia butuh perhatian ya. Jika dia sok berkuasa gitu sampai membuli temannya gitu, berarti dia itu memang anak itu kuat. Nah, ini sebagai guru, sebagai orang tua, misalkan guru di sekolah, oh dia itu
tipenya anak seperti ini ya kita jadikan menjadi inspektur upacara gitu. Kita jadikan jadi ketua kelas, atau ketika ibu gurunya mau izin dulu ada keperluan dulu, nah kita tunjuk nanti kamu tolong tertibkan teman-teman dengan baik gitu kan, bisa sehingga dia diberi kepercayaan diri, diberi kepercayaan, di kekuasaannya digunakan untuk positif. Kalau dia itu tipenya ya anak itu kok suka balas dendam, nah ini berarti kita harus komunikasi dulu dengan anak itu, harus kenapa gitu, apa alasan dia seperti itu, dan ini juga kita harus bersabar dalam menghadapi sifat-sifat misbehave anak ini ya, perilaku yang tidak pantas ini. Atau kalau anak itu dia karena tidak mampu, kemudian dia menutupi ketidakmampuannya dengan cara berbuat tidak pantas, berarti itu juga ya sama, kita sebagai orang dewasa harus apa ya, memberikan motivasi kepada anak, Kemudian untuk ketika anak itu melakukan, anak atau siswa kita ya melakukan perilaku yang tidak pantas itu, nanti ini ada level-levelnya. Kalau di dalam kelas berarti yang menangani guru, jangan sampai anak di kelas ribut yang menangani kepala sekolah, gitu, seperti itu. Nah itu jadi ada levelnya, siapa yang berhak menanganinya supaya anak itu tidak merasa waduh saya dihukum kan, begitu kan. Dan juga harus ada konsekuensi logisnya. Ketika misalkan anak telat masuk kelas, datang terlambat, jadi bukan disuruh berdiri di depan kelas gitu, tapi karena anak itu telat datangnya dengan alasan misalkan bangunnya kesiangan, oh berarti nanti kamu pulangnya lebih akhir gitu, karena kamu tadi datangnya juga terakhir. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, bukan disuruh jewer kuping sendiri, angkat kaki gitu kan, tidak seperti itu. Tapi karena tidak mengerjakan tugas, berarti dia harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Jadi mungkin waktu istirahat dia jadi terpotong karena dia harus mengerjakan tugas. Jadi tidak hukuman antara perilaku tidak pantas tidak berupa hukuman, tapi ada konsekuensinya. Jadi bukan berupa hukuman, tapi konsekuensi logis. Ketika anak berbuat sesuatu itu, misalkan anak menumpahkan air gitu, bukan dimarahi, jadi tidak usah dimarahi, tapi disuruh membersihkan. Misalkan harus kamu pel ya, karena kamu yang mengotorinya. Nah, seperti itu. Kemudian level 2 melanggar aturan atau kode etik, itu kalau di tingkat SMP, SMA kan ada guru BP-nya. Kalau yang kode etik serius yang di sekolah, misalkan bisa menyakiti siswa lain atau dia mencuri, nah itu berarti itu udah naik siapa yang berhak untuk menanganinya, misalkan kepala sekolah. Dan seterusnya, ketika anak berbuat menggunakan alkohol, narkoba atau merokok, nah berarti itu udah berkaitan sama kepala sekolah, yayasan, komite sekolah. Tapi kalau anak sudah seperti tawuran, seperti itu ya, perampokan, membegal, berarti itu sudah harus diserahkan kepada yang berwajib. Nah itu harus kita informasikan kepada anak, kita komunikasikan kepada anak, sehingga anak itu memahami, oh saya itu tidak boleh berbuat seperti ini karena akan begini gitu. Tidak hanya anak itu, saya tidak boleh berbuat begini, ntar dimarahin bu guru, ntar saya kena hukuman apa gitu, ntar saya dimarahi, diomeli orang tua, tidak. Tapi anak itu paham dengan sendirinya bahwa saya melakukan begini, maka saya akan begini, maka saya tidak boleh melakukan ini gitu. Nih ya, perbedaan konsekuensi logis dan hukuman. Aduh, itunya ya. Menekankan, kalau hukuman itu menekankan pada otoritas. Jadi kalau sebagai guru, karena dia punya otoritas gitu kan untuk atau sebagai orang tua,
cenderung menuntut gitu, menuntut kepada anak. Tidak boleh, bilang tidak boleh, jangan gitu. Padahal kan seharusnya kalau dengan konsekuensi logis mengekspresikan realitas kehidupan, saling menghargai gitu. Jadi harus diberikan dulu penjelasan kepada anak atau siswa kita itu mengapa tidak bolehnya itu mengapa gitu. Ini karena waktunya ya, maka saya agak percepat saja. Nah, jika anak berperilaku tidak tepat, pertama yang harus dilakukan oleh guru yaitu berdialog untuk tahu apa sih tujuan kalian atau kamu berbuat seperti itu. Kemudian tanyakan pada anak kita itu apa dampak tindakan mereka itu. Dia tidak langsung menghakimi kepribadiannya, kamu nakal, kamu bodoh gitu, enggak. Nah, kita kembalikan kan seperti bagaimana jika alat-alat tulis kamu diambil sama teman kamu. Bagaimana kalau mainan kamu diambil sama teman kamu? Kamu enak enggak? Kamu gimana perasaanmu? Nah, seperti itu. Jika anak tidak mampu menyebutkan dampaknya, guru yang mengatakan apa dampaknya, perasaannya gitu kan kepada anak. Lalu tanyakan lagi apakah anak sudah memahaminya. Misalkan Yani ini sedih karena kemarin alat tulisnya kamu ambil sehingga dia tidak bisa menulis, dia tidak bisa mengerjakan PR, dia tidak punya alat tulis yang lain. Gimana menurut kamu? Nah, kalau anak itu masih tidak mudeng gitu kan, mungkin kalau anak-anak kelas tinggi atau anak SMP SMA kan tidak seperti ini ya Ibu Bapak kejadiannya. Ini contoh saya yang di SD seperti ini. Kan bisa itu, jadi kita yang mengarahkan mereka seperti itu. Nah, jika anak sudah tahu dampak negatifnya, diskusikan konsekuensinya seperti apa. Kira-kira harus bagaimana gitu kan. Jika anak tetap tidak tahu apa yang harus dilakukan, nah kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang dewasa, mari kita beri pilihan pada anak. Tetap tegas karena anak seringkali ingin melepaskan diri dari tanggung jawab. Jadi anak pura-pura, kadang dia sudah tahu kalau temannya itu sedih, kalau temannya itu bagaimana gitu kan. Tapi dia pura-pura tidak tahu karena ya namanya anak-anak kan egoismenya masih tinggi. Nah, jadi kita harus lebih tegas di situ sebagai guru, sebagai orang tua, lebih tegas di situ. Dan dalam ketika menjalani konsekuensi tersebut, sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus tetap menemani dan membimbing anak kita. Sedapat mungkin libatkan anak lain atau temannya secara bersama-sama. Jadi dia nggak merasa diasingkan. Anak-anak kita tidak merasa diasingkan. Dan tetap berikan dorongan dan penguatan positif. Ini bukan pujian ya, bukan pujian tapi dorongan. Bukan berupa pujian tapi berupa dorongan gitu kepada anak. Kalau pujian juga ya memang bisa gitu kan. Dan dalam hal yang penting dalam penerapan disiplin positif ini harus konsisten. Jadi tidak bisa dilakukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi perlu ratusan atau bahkan ribuan kali sampai anak itu betul-betul memahami aturan atau kewajiban atau tanggung jawabnya. Yakinilah ya bahwa proses untuk disiplin ini memang membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, itu mungkin terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Ibu Dini, kami persilahkan karena waktunya ya sudah mepet, kita sudah mau jam 16. Baik, terima kasih Bu Gania. Materinya sangat menarik sekali. Baik, saya ambil kesimpulan secara garis besar. Jika nanti ada yang kurang, mohon dilengkapi ya Ibu Gania. Ya. Disiplin positif membangun nilai kedisiplinan tanpa kekerasan. Jadi, menanamkan proses disiplin atau ini kan lebih identik dengan sebuah perbuatan atau sikap yang baik di Ibu Irma karena adanya sebuah masalah atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh seorang anak sehingga anak itu bingung bagaimana cara mengungkapkannya. Sehingga kita sebagai orang tua, sebagai guru harus tahu dulu permasalahannya seperti apa sebelum kita mengambil sebuah sikap yang
akan menentukan atau memberikan kesan kepada anak bisa positif atau bisa negatif. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Gania. Iya. Jadi jika ada anak-anak yang berperilaku yang tidak baik, sebetulnya ada masalah yang sedang dia hadapi dan dia bingung bagaimana cara mengutarakannya atau ada sesuatu yang ingin dia coba tapi dia tidak tahu dampaknya, sehingga kita harus benar-benar melatih diri untuk lebih bersabar, lebih baik dalam merespon, sehingga solusi yang diberikan itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah dorongan positif, sehingga anak-anak tetap dapat mengembangkan perbuatan-perbuatan yang positif. Begitu ya, Ibu Gania, secara garis besar. Iya. Baik, karena di sesi yang ke-6 ini kami mau mengakui tim kami banyak sekali room. Ibu Irma, terima kasih sudah ikut bergabung di room kami di room 1. Kebetulan kami dapatnya di room 1. Mohon masukan Ibu Irma, karena cuma Ibu satu-satunya doang nih yang ada di sesi kita. Mohon masukan, mohon sarannya Ibu dari sesi 6, sesi 1 ya, 1 lagi sebelum terakhir. Mohon Ibu Irma, silahkan. Ini Ibu Gania dan Ibu Eti hari ini. Applause dulu nih buat bertiga. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Karena kita, karena hanya kita berempat yang hadir di sini, ya, jadi lebih Iya, intens. betul. Selamat ya Bu. Private ini Bu. Iya, Pertama tadi saya melihat hari ini kita atau sesi sudah luar biasa. Ya. Terima kasih Ibu. Dia mungkin dari trouble dan sempat keluar gitu PPT-nya, tapi tetap tenang. Nah, ini yang harus dimiliki oleh semua nih. Jadi begitu masalah, nggak apa-apa, abaikan saja gitu. Tetap jalan terus, karena kan materi itu sebenarnya kita juga kuasai ya Bu. Iya. Bukan Iya, hanya betul. alat bantu. Dan biasanya juga dalam apa namanya, ini orang cenderung ingin mendengar daripada melihat. Sebenarnya sih itu kuncinya juga. Jadi kalau Ibu tidak terlalu jadi oh ya ini nggak jalan, sebentar ya Bu, sambil saya, tapi Ibu terus jelaskan sih, partisipan juga tidak akan bisa kalau ada trouble gitu. Iya. Jadi nggak fokusnya pada PPT-nya, tapi malah dengan bahasan seakan-akan yang seperti mengajar gitu kan. Kita kalau sebagai kan biasa banget ya Bu untuk ngomong di depan kelas, materi di tangan, tidak ada materi di tangan kita kan kita sudah gitu. Jadi tadinya juga sudah begitu, jadi abaikan saja. Ini pengalaman juga buat para peserta yang lain apabila mengalami sama, jalan aja terus. Nah, untuk yang berikutnya kan yang seperti juga saya sudah feedback gitu ya, karena kita dengan IT itu sangat besar sekali kendalanya dengan teknis gitu. Yang apa, yang begini, yang begitu nih laptopnya. Nah itu kalau saya backup materi diberikan kepada moderator itu belum tampil sudah memberikan materi kami, ini materi saya, jadi ada hal yang kurang, nanti tiba-tiba nge-hang atau tiba-tiba nggak bisa, bukannya tetap maju, tetap ngomong, yang ngoper slide moderator gitu ya, itu sebenarnya tertarik ya, dari tadi juga menunggu di sini kekerasan. Sebenarnya luar biasa ya Bu Gania. Guru di swasta gitu.
Nah, udah nggak ada yang makanan sehari-hari ya Bu, atau kayak tapi kalau sekolah negeri ya kita berharap tetap optimis lah agar Bapak Ibu guru yang lain juga memahami, karena saya sendiri seringkali menemui kendala di situ. Jadi kalau kita bilang, kalau saya kan backgroundnya guru BK apalagi ya, psikologi ketemu sama dikit-dikit kayaknya ngasih hukuman, sementara saya harus dimusuhin gitu. Alien gitu, makhluk alien yang gitu ya, jangan terlalu begitu, yang pengennya terlalu digini. Gimana kalau anak-anaknya seperti itu? Mungkin Bu Eti yang paham sekali lah situasi itu. Ini yang bikin saya kadang-kala merasa miris gitu kan. Kita maunya instan atau kita memang butuh proses. Kalau instan, disiplin dengan kekerasan itu sangat cepat. Militer ya, kita bangun adalah sebuah kultur yang menjadikan karakter buat dia. Itu pasti butuh proses ya, nggak setahun 2 tahun ya Bu, terus. Iya. Gitu. Dan saya sebenarnya orang yang anti punishment, reward dan punishment itu pasti harus ada di setiap pendidikan. Tapi punishmentnya juga yang apa? Jadi saya sangat-sangat setuju dengan yang dipaparkan Bu Dania. Sangat-sangat setuju. Hanya tinggal mudah-mudahan dari segelintir kita yang merasa itu perlu bisa jadi mercusuar buat yang lain ya. Kemudian juga menjadi siarnya kita ke guru-guru bahwa ya ini yang harusnya yang tepatnya gitu. Kalau anak ingin ke depannya yang baik harus proses lama, nggak cepet ya. Dia melakukan kesalahan, oke, sekarang itu aja sih mungkin Bu Gania. Jadi buat saya materi hari ini reminder myself ya, buat saya juga biar saya itu, dan saya yakin bahwa ternyata saya ya teman juga nih, ada Bu Gania dan ada teman-teman di batch 6 ini. Mungkin itu ya share pada Bu Gania, Bu Eti, intinya top semangat meskipun hanya 4 orang. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Irma udah berkenan untuk menemani kita. Kan kita bertiga, maksud bertiga aja. Itu banget. Iya, terima kasih apresiasinya Bu Ade Irma yang luar biasa. Kita berikan salut untuk Bu Ade Irma, luar biasa. Kita berikan ibu jari kita, jempol kita sebanyak 4. Nah, jempol kaki juga. Iya, baik. Terima kasih atas apresiasinya Bu Ade Irma, dan juga terima kasih kepada Bu Gania Dewi yang telah mempresentasikan tentang kedisiplinan siswa yang luar biasa sekali. Semoga kita sebagai guru dapat menjalankan amanah ini dengan baik sebagai garda terdepan dalam memajukan Amin. negeri kita. Kami ucapkan terima kasih Bu Diniwati selaku moderator yang sudah sekali. Terima kasih atas atensinya kepada partisipan kita berempat. Tapi ini sungguh sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita akan baik. Terima kasih. Saya akhiri untuk kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini jangan dulu ditutup ya presensi.
Bu Dini presensi jangan dulu ditutup, Ya. saya mau absen.